Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak-bapak. Pagi ini cerah, berangkat sengaja agak siang, berharap tidak macet. Jadi biar jalannya lancar gitu ya. Karena dari tadi malam pulang kerja itu motor mulai ada terasa tidak beres ya. Jadi ini kalau boleh dilihat nih sebelah kiri ya, koplingnya udah mulai dalam dan sudah mulai ada suara keret-keret. Tuh teman-teman yang biasa atau yang rutin pakai Vespa pasti paham kenapa. Ya, sepertinya kabel koplingnya menunjukkan gejala putus ini. Ya, jadi berharapnya tidak putus di pagi ini ya, jadi bisa sampai kantor dulu. Syukur-syukur bisa sampai hari Sabtu, nanti bisa diganti kabelnya pas hari Sabtu pas libur gitu kan saya. Nah ini ciri-cirinya nih, dari dalam banget, nggak bisa dikopling, susah masuk persneling. Ya jadi mengakalinya kalau kondisi darurat belum sempat ganti ya, dengan cara agak didorong dulu ya kalau mau angkatan ya, atau pas mau jalan pertama kali tuh. Ini teman-teman skuteris yang biasa pakai Vespa pasti hafal lah ya. Tapi boleh saya ngobrol-ngobrol sambil jalan mengenai alat-alat yang harus dibawa atau yang akan jauh lebih baik kalau kita sediakan di bagasi Vespa kita ketika perjalanan. Dan karena kondisi Vespanya kabelnya mau putus, nah ini mungkin sekalian nanti ciri-cirinya ya, ciri kabel putus nyambung ini, karena ya itu permasalahan klasik Vespa yang memang Vespa juga klasik. Dan untuk teman-teman yang biasa pakai Vespa pasti sudah tahu, tapi ya kita berbagi pengetahuan untuk yang mungkin pengen Vespa atau ya sekedar pengen tahu juga nggak apa-apa. Jadi kalau Vespa, dari sejak saya dulu pakai, kebetulan saya pakai Vespa itu dari SMA sampai sekarang usia menjelang 40, berarti sudah berapa puluh tahun ya, berapa belas tahun ya. Alat-alat yang harus dibawa itu pastinya ya semua motor harus bawa ya. Jadi kalau Vespa itu harusnya lebih banyak ya, karena sebenarnya Vespa itu salah satu kendaraan yang mudah untuk dirawat, dan ketika ada kendala itu mudah untuk diatasi. Yang pasti perlu dibawa pertama adalah kunci busi, karena ya motor bensin 2 tak itu oli samping Vespa bensinnya dicampur oli gitu ya, jadi kemungkinan besar busi kotor mendapat oli gitu sangat besar, atau busi mati gitu. Jadi yang jelas dibawa alatnya adalah kunci busi beserta busi servis. Kita coba lewat kanan ya teman-teman, lewatkan agak kecil lagi karena saya khawatir macet, jadi biar jalannya lancar aja, biar gak godakan net. Berikutnya adalah kunci ban. Nah, biasanya kalau di Vespa dulu itu sudah ada paketnya ya, sama seperti motor-motor baru sekarang ya, ada alat-alat darurat yang disediakan. Kemudian selain kunci ban adalah kunci T untuk membuka karburator. Sering juga tuh bensin kotor menyebabkan karburator tersumbat gitu, spuyer-spuyernya. Kemudian obeng plus dan obeng min tidak ketinggalan. Nah, di samping alat-alat tersebut
yang perlu dibawa jelas adalah serep-serepnya. Jadi terutama kabel-kabel ya. Jadi Vespa itu kan gas, persneleng, remnya semua pakai kabel. Jadi yang harus dibawa ya masing-masing kabel. Jadi kayak di bagasi saya ini sudah ada kabel gas serep, kabel persneling, kabel kopling. Kalau perlu ditambah kabel rem silakan kabel rem. Tapi kalau kabel rem itu relatif jarang putus ya, karena lebih gede kabelnya. Itu teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah terpakai, misalnya ya kayak seperti saya ini pasti nanti akan terpakai kabel koplingnya, segera beli lagi serepnya untuk kita simpan di bagasi. Nah ini jadi ingat nih, saya kemarin habis ganti businya mati, saya coba bersihkan di amplas, nggak bisa nyala, berarti memang sudah waktunya ganti. Dan saya sekarang nggak punya busi serep, jadi keinget nanti sekalian beli kabel kopling. Itu teman-teman. Nah kalau sebenarnya misalnya kepepet banget, bisa jalan apa enggak tuh Vespa kalau misalnya kabel koplingnya putus? Bisa ya, sebagaimana kendaraan lain ya, mobil, motor. Kalau koplingnya tidak bekerja, agak didorong itu sebenarnya bisa, tapi ya pasti kasar ya perbedaan giginya atau persnelengnya, dan jika dibiarkan terlalu lama menyebabkan gearnya rusak ya gear crossbarnya rusak. Jadi hindari, bisa mungkin segera diganti gitu. Nah ini masih ada bisa sedikit nih kemampuan untuk ngoplingnya, jadi dia berharapnya nggak putus di tengah jalan ya, biar nggak macet sampai kantornya. Nah nanti misalkan kebetulan pas jalan kemudian pas putus ya, nanti akan sekalian insya Allah saya videokan ya, jadi biar ada pernah lihat orang ganti kabel kopling Vespa gitu lah ya, buat yang belum pernah lihat ya atau belum pernah mengganti. Nanti kita kalau pas ternyata putusnya pas lagi jalan, atau mungkin kalau memang sampai Sabtu bisa bertahan, saya akan ganti di hari Sabtu ya, akan tetap saya videokan ya. Nanti ngevlognya pas mencoba setelah diganti seperti apa gitu. Oh iya nih, kalau teman-teman perhatikan ini rute saya sebenarnya itu aja, karena berangkat dari rumah menuju kantor atau pulang kantor menuju ke rumah, jalannya aja saya ganti-ganti ya, kebetulan suka atau senang explore. Jadi nanti kalau misalnya saya explore juga ke tempat lain, Mas San Mori gitu, atau lagi jalan kemana, nanti akan juga saya videokan seperti itu ya. Ternyata siang juga tetap padat dan macet jalan raya Bogor menuju PGC, tapi nggak terlalu macet seperti kemarin ya, dan kondisinya panas, tidak hujan, jadi nggak terlalu repot. Baik, sementara itu ya, jadi untuk Vespa itu kesimpulannya adalah sebenarnya salah satu motor yang paling mudah perawatannya, nggak ada kendala juga, gampang diatasi. Kemudian para pengguna Vespa itu adalah menurut saya salah satu orang-orang yang paling toleran, paling solid. Jadi kalau ketemu di jalan pasti menyapa, kalau ada yang rusak pasti dibantu, dan kita juga ketika pakai Vespa, sesama pemakai Vespa, ketika ada sesama pakai Vespa di jalan pasti kita bantu seperti itu ya. Saya lewat gang lagi ini, setiap hari ada sate kikin yang jual bapak-bapak. Saya belum pernah coba tapi menarik. Mungkin nanti kalau pas, aduh pelorot, sorry, maaf. Ternyata kameranya turun.
Jadi saya lewat gang kecil, ada sate kikil, nanti kalau ada kesempatan saya coba beli. Yang jual bapak-bapak dan sepertinya memang sudah lama beliau menjual sate kikil, nanti mungkin jadi salah satu vlog yang akan saya upload. Tembusnya sini lagi teman-teman, Jalan Raya Condet menuju PGC, belok sedikit, hindari kemacetan aja. Ya nih, jadi saya lanjutkan. Jadi terus apa agak susahnya ketika kabel konfliknya mau putus, harus apa ya, dikira-kira supaya ketika berhenti itu posisinya netral ya. Soalnya kalau nggak netral pasti jalan dan mati. Nah, ini jalan sedikit, tiga. Ya. Ini nih kondisi koplingnya putus, jalan kosongin lagi, netral lagi. Ini sepertinya nggak sampai Sabtu. Dan daripada bikin ribet, mungkin akan saya ganti nanti di kantor. Nah, ini pasti mati juga. Ini nih susah, dorong dikit. Ya, dorong dulu, starter dulu, gas lagi. Itu teman-teman, serunya pakai Vespa. Baik, sekian dulu video singkat pagi menuju kantor dengan kondisi kopling hampir putus. Tinggal dikit lagi kan udah dan semakin dalam. Baik, terima kasih teman-teman. Video saya akhiri. Mohon bantuannya untuk subscribe dan like dan bunyikan lonceng, jadi ketika ada video baru teman-teman bisa langsung carikan. Salam sehat, salam sejahtera, assalamualaikum. Ternyata betul-betul sudah putus nih kabelnya teman-teman. Udah kiwir-kiwir bahasa Jawanya. Ya berarti terpaksa nanti harus diganti, dan ini perjalanannya harus dipaksa.
tapi ya tidak disarankan ya kalau memang tidak kondisi darurat. Ini saya sudah sampai kantor, sudah hampir sampai, jadi saya teruskan saja nanti di kantor kita pulang kerja lah di kantor. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa ganti perselang. Aduh, nggak bisa ganti perselang. Kondisi masuk gigi berapa nih? Gigi 2. Sabar saja, pelan-pelan, nggak perlu over gigi. Udah putus, betul putus. Kasih tanda belok, belok kanan. Ya, sampai kantor. Kantor saya ya buat yang tahu di daerah Pancoran, ada Jogja Biliarnya. Sampai teman-teman, sampai jumpa. Aduh. Pedot guys. Pedot.